Halo semuanya, kenalin lagi aku Aurel. Di sini aku mau jelasin highlight dari study group pengantar makro kedua yang akan dilaksanakan di hari Sabtu nanti. Nah, materi yang akan dijelaskan nanti itu akan ada 3 materi. Yang pertama itu production and growth, terus kedua unemployment, dan yang terakhir itu ada the monetary system. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah production and growth. Nah, di materi ini highlight pentingnya adalah productivity. Kenapa productivity? Nah, coba kalian ingat lagi, kalian recall lagi prinsip ke-8 dari 10 Principles of Economics. Yaitu, a country standard of living depends on its ability to produce goods and services. Nah, ability atau kemampuannya ini bergantung pada produktivitas. Nah, determinants dari productivity ini ada 4. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada physical capital, ada human capital, ada natural resources, dan yang terakhir adalah technological knowledge. Untuk bisa lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat nih dari production function di sini. Nah, yang di bawah ini nih, ya per L adalah output per worker. Output per worker ini adalah ukuran productivity-nya teman-teman. Dimana A ini adalah teknologi available. Jadi kalau A ini meningkat, berarti output yang diproduksi akan menjadi lebih banyak. Karena output per worker-nya juga meningkat. Selanjutnya kalian juga akan mempelajari nih poin-poin yang ada di sini. Nah, ini mengenai bagaimana public policy mempengaruhi pertumbuhan productivity dan living standards di long run atau jangka panjang. Nah, jadi untuk meningkatkan productivity, maka capital harus ditingkatkan juga kan. Nah, yang mana kalau capital harus ditingkatkan berarti kita membutuhkan yang namanya investment. Nah, kalian juga di sini bakal mengetahui bahwa capital ini memiliki diminishing return. Kalian bisa lihat nih di kurva ini. Jadi capital itu ada diminishing return-nya. Nah, dari sini juga kalian bakal kenalan nih sama yang namanya the catch-up effect. Selanjutnya kita juga akan mempelajari investment dari luar negeri, investment from abroad, terus juga ada education. Nah, education ini tuh pemerintah, government itu bisa meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan productivity, di mana pendidikan ini sebagai investment untuk human capital. Begitu juga untuk health and nutrition, di mana health and nutrition itu nggak kalah penting dari pendidikan. Kenapa? Karena workers atau tenaga kerja yang lebih sehat itu bisa menjadi tenaga kerja yang lebih produktif. Seperti itu. Nah, kita juga akan mempelajari 4 poin lainnya, yaitu property rights and political stability, free trade, research and development, dan juga population growth. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti di study group. Nah, ini kita move ke bab selanjutnya, yaitu unemployment. Nah, di materi ini tuh kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara mengukur unemployment nih. Terus juga ada apa aja sih tipe-tipe dari unemployment. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih. Yang pertama itu ada frictional unemployment, ada structural unemployment, ada seasonal unemployment, dan yang terakhir ada cyclical unemployment. Nah, ini bakal kita bahas lah nanti. Selanjutnya itu ada minimum wage laws. Jadi tuh kita akan mengetahui nih bagaimana unemployment itu dipengaruhi oleh ini, minimum wage laws ini. Dan yang terakhir ada the theory of efficiency wages untuk meningkatkan productivity dari worker. Nah, alasan kenapa perusahaan itu mau membayarkan efficiency wages itu berdasarkan 4 hal ini. Nih, pertama ada worker health, ada worker turnover, worker effort, dan worker quality. Move, kita ke materi yang paling terakhir yang nanti akan kita bahas, yaitu the monetary system. Nah, monetary system ini belajar tentang money ya teman-teman. Dan kenapa sih money atau uang itu penting?
Nah, uang sendiri itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada medium of exchange, dan ada sebagai unit of account, dan yang terakhir ada sebagai store of value. Nah, uang itu ada 2 bentuknya. Nih, yaitu yang pertama ada commodity money dan yang kedua ada fiat money. Uang kertas yang sering kalian gunakan itu adalah contoh dari fiat money. Karena uang kertas itu tidak memiliki intrinsic value. Nah, kita juga akan bahas nih tentang supply dari money atau money stock, yaitu jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Terus juga kita akan mengetahui bagaimana sih central bank ini mengatur jumlah uang beredar, yang biasa disebut dengan kebijakan moneter. Terus juga kalian bakal tahu tentang money multiplier, di mana nilainya ini diketahui dari 1/R. Nah, R ini apa? Kita move. Nah, R itu adalah reserve ratio nih. Reserve ratio itu adalah rasio dari simpanan atau deposit yang dipegang oleh bank sebagai cadangan, sebagai reserve, dan tidak untuk disalurkan sebagai loans atau pinjaman. Jadi dia sebagai reserve, sebagai cadangan. Nah, untuk melihat nih gimana sih reserve, gimana loans, gimana deposit dari suatu bank, kita bisa mempelajarinya dari bank the account seperti ini. Nih, ini bank the account contoh untuk misalkan First National Bank, ada asset dan liabilities-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, jadi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang, maka bank sentral tuh harus melakukan pengendalian jumlah uang beredar kan. Nih seperti yang di sini nih. Central bank to control the quantity of money supply. Nah, untuk melakukan itu, central bank dapat menggunakan tools of monetary policy ini. Nah, yang pertama itu ada open market operations, operasi pasar terbuka. Terus yang kedua ada discount rate atau kebijakan diskonto. Dan yang ketiga ada reserve requirements atau kebijakan cadangan wajib, di mana si tiga kebijakan ini dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Oke, sekian highlight atau poin penting ya dari materi yang akan dibahas nanti. Ditunggu di study group pengantar makro kedua nanti. Terima kasih telah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa.